Tentang gaya belajar. Nah, di sini ada yang udah tahu itu gaya belajar itu apa? Enggak. Apa coba? Jenis-jenisnya. Audiotoris, visual, sama kinestetik. Pengertiannya dulu coba. Gaya belajar itu apa sih? Pengertiannya? Ya. Kira-kira namanya gaya belajar itu apa? Gaya belajar. Gaya belajar itu jadi kita belajar itu metodenya kayak gimana? Metode belajar kita. Metode belajar kayak gimana? Terus tadi apa? Gaya belajar. Gaya belajar. Kalau yang lain? Tahu. Bener-bener siapa yang dikatakan gaya. Jadi gaya kalau kita belajar itu gimana? Kalau kita belajar itu pakai metodenya apa? Cara-cara kita untuk belajar itu gimana? Gitu. Nah, dan setiap orang itu gaya belajar itu beda-beda, tidak semuanya sama antara orang dengan yang lain. Terus di sini kakak mau ada beberapa orang yang ceritain kalau intinya tuh kalau belajar tuh ngapain sih, pakai metode apa? Terus belajarnya kayak gimana? Caranya tuh ngapain aja? Cara Biar lebih fokus belajar gitu. main HP dulu buat konsentrasi. gimana sih? Di tempat Coba belajar kayak gimana? di tempat yang enak yang dekat supaya kita Apa sukanya nulis-nulis di buku tulis, rangkuman, suka bikin rangkuman, dijelasin gitu. buku tulis terus dikasih warna-warna gitu. Baca sebenarnya baca buku, Baca sambil dengerin lagu. sebenarnya baca Sambil dengerin lagu. Itu sebenarnya ada gaya belajar kalau kayak gitu, ada namanya itu gaya belajar audiotonik. Jadi dia itu nggak terpengaruh sama suara, itu bisa lebih fokus kalau ada suara-suara. aku kok dengerin lagu malah Terus kalau misalnya nggak suka bikin rangkuman kayak gitu, kayak gimana? baca doang. Baca. Terus dijelasin. Tapi itu cukup jelas nggak? Lumayan. Tergantung ngejelasinnya. Tergantung kitanya sih. Tergantung mata kita. ada yang suka bikin itu nggak kayak rekaman gitu, jadi baca buku terus dipahami terus direkam diputer berulang-ulang gitu ada. Hafalan TV. Iya kalau hafalan dengerin yang dia kita hafal. Gak pernah dari ya. Ini project selesai. In forever. Kayaknya
lagi makan es krim. Ada apa sih? Dia pede aja sih. Ya kan? Dia pede. Dia buat udah karena emang restoran yang bisa ya yang kedua, apa yang Anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? Apa yang Anda lakukan pada waktu mendengarkan musik? Yang A, berhayal atau melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan. Terus yang B, berdendang mengikuti alunan musik tersebut. Yang C, bergerak mengikuti musik tersebut, mengetukkan kaki mengikuti irama. Jadi ada geraknya itu. Dua-duanya coba pilih salah satu yang biasanya tuh kamu lakuin. Satu aja, berhayal, terus ikutan bernyanyi atau ikutan gerak. Ikutan ngikuti irama. Ngikuti nyanyi atau berhayal? Ya, yang B itu ikuti nyanyi, mengikuti. tapi kalau lagunya itu ya biasa yang kamu apa? Gak ada deh, gak ada. Tadi saya apa? Ya ini beneran belajar sambil dengerin lagu tuh saya fokus juga. Berdendang mengikuti alunan musik. Dan C, yang nomor 3 ya. Pada waktu memecahkan masalah, kamu itu sukanya membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan. Yang B, menelepon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut. Jadi berkumpul dengan teman itu di mana sih? Dan C, menguraikan atau menganalisa masalah itu atau melakukan semua langkah yang Anda pikirkan. Yang A apa? Membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan. Jadi kamu sebelum mencari masalah itu bikin apa yang perlu dilakuin, baru kemudian dilakuin. Itu yang A. Yang B, curhat. Yang ketiga, C, menguraikan atau menganalisa masalah itu atau melakukan semua langkah yang Anda pikirkan. Jadi menganalisis dulu ini masalah sebenarnya itu apa sih. Jadi lebih ke menganalisa itu sebenarnya itu apa, baik buruknya di mana. Sudah. Nomor 4 ya. Nomor 4. Jika Anda ingin membaca untuk hiburan, apakah Anda memilih? Misalnya kamu itu mau ngebaca cuma buat hiburan doang nih. Misalnya saya baca novel atau baca apa? Yang pertama A, buku perjalanan dengan banyak gambar di dalamnya. Jadi buku-buku tentang traveling gitu. Atau yang B, cerita misteri yang penuh dengan percakapan di dalamnya. Yang C, buku yang dapat menjawab pertanyaan dan mengungkapkan masalah. Kayaknya aku adik tahu ya. Aku kayaknya B. Aku AB boleh nggak? Aku B aja. Kak, kalau nggak suka baca gimana? Aku B aja. B aja. Hemat meme kamu itu maksud dari itu tuh apa ya? Ya bercanda gitu loh. Iya. Lanjut Kak. Untuk mempelajari bagaimana cara ketawa tapi jadi kan kita membaca komputer ceritanya. Nah, kamu itu caranya tuh gimana? Yang A, menonton film tentang cara kerja komputer. Suka nyari dulu video-video di YouTube gimana cara kerja komputer tuh kayak gimana. Terus yang B, mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer. Jadi dijelasin, lebih suka dijelasin sama orang dulu. Terus dia membawakan komputer dan mencoba menemukan video kerjanya.
Anda baru saja memasuki Museum Ilmu Pengetahuan. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Lihat sekeliling dan menemukan peta yang menunjukkan di lokasi di sekitar wilayah. Aku cek. Tulis aja lupa ya. AB atau? Oh, iya. Dia ke tangan. Enggak tulis. Udah. Belum. Jenis restoran apa yang tidak ada sekali? Restoran yang lampunya terlalu terang, restoran yang musiknya terlalu keras, restoran yang kursinya Nggak nyaman. Apa yang nggak nyaman? Kursinya nggak nyaman. Enggak, kalau kursinya nggak nyaman, gini nggak enak makan. Restoran. Jam ketiga selesai, jam keempat dimulai. Jam ketiga selesai, jam keempat dimulai. Apakah Anda lebih suka mengikuti? The first period is off. The fourth period starts. Nggak ada pilihan. Udah dijawab? Ya. Oke. Apa yang kira-kira Anda lakukan pada waktu Anda masuk senam? Merinding, tersenyum, berteriak, senang. Tiga. Aku kayaknya melompat deh kalau lagi senang banget. Senyum berarti itu suatu senyum aja tanpa ada berkedip Kak. senang tanpa melompat. Itu senangnya pakai banget. Iya. Kalau lagi senang Iya sama. Udah. Seandainya Anda berada pada suatu pesta, apa yang kira-kira paling Anda ingat pada keesokan harinya? Muka orang-orang dalam pesta, tetapi bukan namanya. Nama orang-orang dalam pesta, tetapi bukan mukanya. Sesuatu yang Anda lakukan dan katakan selama dalam pesta. Pesta itu kan ini My Dear Brother. Diingetin sudah. Pada waktu Anda bercerita, apakah Anda memilih untuk menulis diari, dan B, menceritakan dengan suara keras, memberhentikan, atau C, melakukannya? Kita sering ngomong
waktu Anda mencoba untuk berkonsentrasi. Jadi kalau lagi belajar tuh yang paling ganggu itu apa sih? Yang A, gangguan visual, penglihatan, lapar, ada orang-orang itu. Ruangan tuh ada orang yang B, suara gaduh, kalau musik. Aku cek. Yang C, gangguan lainnya seperti apa? Gaduhnya bisa dikecein nggak? Suara gaduhnya bisa dikecein nggak? Iya. Ya masih dua-duanya. Apa yang kira-kira Anda lakukan kalau Anda marah? A. Cemberut atau memperlihatkan muka marah. B. Berteriak atau mengamuk. C. Menghentakkan kaki dengan keras dan membanting. Saya banting. Saya banting tulang. Yang dalam hati. Kira-kira Anda lakukan pada waktu menunggu antrian di gedung bioskop? Jadi melihat poster yang lain, yang lain. Yang B, berbicara dengan orang di sebelah Anda. Yang C, menentukan kaki atau berjalan ke arah lain. Maksudnya? Jadi kayak gitu sebelum ini lo kayak gitu. Nunggu kan pengen masuk apa apa saja. Ya, lagi antrian masuk. Oh, kira lagi Iya, masuk aku deh. Aku cek. Jadi pengen Nah, coba lebih banyak yang mana? Antara A, B atau Tadu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya B sama C sama aja. Iya, saya juga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak deh, saya C 6. saya B. Kinestetik apa? Kalau A kenapa? Satu, iya aku juga 3 dong. A 3, B 2, C 6. Sama. Aku C. A 3, B 5, C 6. Ya, emang ada yang kombinasi kan kombinasi. 15 aku belum Enggak ada. Jadi yang A sama B. Hah? Saya C. Ini apa, Pak? Terus yang B ada yang B? Yang B ada. B aja. B aja. Kalau C itu apa? B campur aja, B biasa aja. Belajar dengan cara melihat sesuatu, melihat gambar atau diagram. Belajar itu dengan cara melihat sesuatu, melihat gambar atau diagram, menonton pertunjukan, demonstrasi. Iya sih, ini juga aku ini. Jadi dia itu lebih suka belajarnya itu melihat gambar-gambar yang menarik, melihat video. Bisa ngerti pelajaran kalau udah melihat suatu gambar. Tapi siapa Tapi yang aku besok banyak lihat video terus. jarang. Adanya ya video kan lebih dari. Jadi gaya belajar visual itu bisa mengingat dengan mudah apa yang dilihat. Jadi kalau udah melihat, bakal ingat.
tidak mudah terganggu dengan suara gaduh. Jadi kalau walaupun berisik tapi dia nggak ada masalah, tetap aja bisa konsentrasi. Terus yang C, membaca secara cepat dan tekun. Suka membaca. Terus lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi lebih ngerti baca sendiri daripada dibacain. Iya betul. Terus kebutuhan melihat sesuatu atau informasi secara visual terus kita memahami. Jadi kalau mau memahami itu harus lihat dulu. Belajar gaya visual. Mengubah materi pelajaran dalam bentuk gambar yang menarik, grafik, visual, sehingga tulisan membuat yang menarik gitu, dikasih kayak stabilo kayak gitu. Ada gambarnya, diwarnai tidak mungkin, bikin grafik, bikin gambar. Terus bikin mapping, pernah nggak? Pernah. mind mapping. Ya. Jadi di tengah-tengahnya itu topiknya apa, temanya itu cabang-cabangnya, diwarnai gitu kan. Nah, terus untuk membantu mengingat apa yang baru dibaca dan dengar, siswa diminta duduk dengan santai sambil membayangkan dalam pikiran apa yang baru dibaca atau dengar. Ya. Terus menggunakan stabilo untuk menggarisbawahi kata-kata yang penting. Iya. Terus sama nih yang gaya belajar audio tadi yang B, kebanyakan yang B. Nah itu tuh dia itu lebih suka untuk mendengarkan. Jadi dia tuh bisa memahami sesuatu pelajaran udah tadi cara mendengarnya itu beberapa pidato, ceramah guru yang menerangkan jadi paham. Terus mendengarkan radio atau kaset, debat dan ciri gaya belajar audio itu dia itu senang bersuara keras ketika membaca. Ada nggak? Saya. Pas baca dia keras ngomong banget. Kamu apa? Terus memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Jadi dia tuh kalau misalnya baca LKS suka ngomong dia diterangin dulu. Terus bicara yang pasti, jadi dia kalau disuruh di depan, dia suruh ngomong di kita sulit menulis tapi bercerita. Memahami suatu informasi itu harus mendengarkan dulu, baru dia paham. Nasibnya belajar gaya auditori itu membaca pelajaran dengan cara baca yang dramatis seperti dialog, berposisi, atau audio. Bahkan sebelum menyanyikannya dengan diramaikan orang. Di sini pasti ada guru yang ngasih tips kalau belajar itu bikin kayak sesuatu hal yang lucu gitu ya. Dan bebas dia harus dengan sekian. Iya. Nanti kalau biasanya bubur. Melakukan pelajaran untuk diucapkan dengan kaset atau bahkan merekamnya dalam kaset dan memutarnya dengan melakukan pada perjalanan ke sekolah. Ada nggak yang kayak gini? Saya enggak. Dia wakil berpikir dan mengingat berdasarkan kaset. Iya. Gaya belajar kinesetik. Kalau kinesetik itu harus nyentuh dulu dan berdiam biasanya. Jadi dia tuh lebih suka bereksperimen dulu kalau belajar dia bereksperimen. Yang saya berdalam istilah biologi adalah Iya, saya suka
Cuma bisa diem-diem Iya, kalian lebih mudah paham kalau belajar. Cobalah belajar sambil berjalan-jalan. Jadi capek kan? Jadi seperti baca Yasin. Oke, pertemuan kita kali ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.